Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas saham INDF ya, Indofood Sukses Makmur. Ya, ini sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 tanggal 27 Maret kemarin dan hari ini tanggal 28 Maret 2023. Harganya nggak bergerak kemana-mana ya, hanya naik sebentar kemudian turun lagi ke harga pembukaan. Nah, kita akan cek dulu kinerja harga sahamnya selama ini ya. Kalau kita cek ini ternyata jangka panjang malah negatif teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pegang saham Indofood ini 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun ini malah floating minus meskipun nggak begitu dalam ya. Year to date juga masih floating minus 5,2%. Ya, teman-teman hanya profit kalau belinya 1 tahun persis, 6 bulan persis, dan 1 minggu ke belakang teman-teman ya. Oke, untuk harga tertinggi dan terendahnya saya juga nggak paham kenapa tidak muncul. Jadi kita nggak bahas ya. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas ya saham INDF ini dari sisi fundamental secara umumnya seperti apa, seasonality-nya seperti apa, kemudian bandarmologinya seperti apa, perpindahan sahamnya selama setahun terakhir, dan di bulan Maret ini seperti apa, dan terakhir nanti di technical kira-kira harga sahamnya akan kemana. Oke, pertama kita pengen tahu dulu ya. Mestinya sudah tahu ya, sudah sering-sering sekali terdengar Indofood Sukses Makmur ya. Cuman ini mau saya detailkan lagi ya. Jadi kegiatannya itu adalah bidangnya ada makanan olahan, bumbu, minuman kemasan, minyak goreng ya, ada sawit juga ya, ini pabrik gandum dan pembuatan karung tepung. Ini historinya udah lama banget listing di bursa 94 ya, IPO price-nya 6.200. Namun saya nggak ngerti ya, nggak ada historical dia sudah stock split berapa kali. Ya, kalau belum stock split sih rasanya nggak mungkin ya, karena harganya saat ini berarti berapa? 6.375 berarti sama dengan harga pada saat IPO, kayaknya rasanya sih nggak mungkin ya. Cuma datanya nggak ada, jadi saya nggak bahas. Oke, nah ini sekilas ya teman-teman. Ini saya ngambil dari materi public expose-nya. Sekilas aja untuk pengetahuan, ini Indofood itu apa sih? Ya, ada CBP ya. CBP ini juga sudah dibahas. Anak usahanya yang bergerak di makanan ini ya, mie instan, makanan penyedap ya. Kemudian ini ada Bogasari, ini minyak goreng dan margarin. Kemudian ada ini sawit ya, minyak goreng, ada Indoagri, SIM, kemudian dia juga distribusi ya. Jadi ada 4 lini bisnisnya teman-teman ya. Nah, ini sekilas saja teman-teman ya untuk CBP ini tadi ada mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, minuman, kemudian ada Bogasari ini ada tepung terigu, ada pasta, juga ada maritim ya. Kemudian agribisnis ini minyak goreng ya teman-teman dan margarin dari hulu sampai ke hilir ya teman-teman ya. Dari riset, perkebunan, pabrik pengolahan, penyulingan sampai jadi eh, minyak ya. Kemudian langsung dijual ke konsumen. Ada gula juga di sini. Kemudian dia juga mendistribusikan sendiri teman-teman ya. Ini adalah merek-mereknya teman-teman ya yang ada di materinya. Untuk yang ini CBP dari sini mie instan sampai minuman ini CCP, kemudian ini Bogasari, ya kemudian ini tadi yang apa ini agribisnis ya. Ada gula dan teh ya Bimoli ini mereknya tentu saja sangat familiar dengan kita ya. Oke, itu sekilas tentang Indofood ya. Mungkin teman-teman bisa tahu lebih detail dari informasi ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke fundamentalnya ya. Kalau kita lihat di sini, ini juga saya yakin teman-teman setuju semua ini adalah wonderful company ya, karena pendapatannya naik terus, meningkat terus, nggak pernah turun. Laba kotornya pun demikian dan laba bersahanya juga pun demikian. Bahkan ini lebih eksponensial ya laba usahanya naiknya lebih tinggi. Namun sayangnya laba bersihnya memang tidak sebagus dari pendapatannya ya karena mungkin ini tadi kan ini kan grup ya teman-teman ya ada beberapa lini bisnis mungkin satu bisnis ada yang stabil satu bisnis terutama yang tadi yang sawit ya kemungkinan ada harga komoditas jadi bisa aja naik turunnya di sini ya untuk laba bersihnya sendiri cenderung naik ya kemudian 2022 ini turun sedikit teman-teman ya mungkin karena ada anak usahanya yang memang turun juga. Oke, kita cek di sini teman-teman ya. Kalau kita cek di sini secara bahan pokok penjualan secara keseluruhan itu turun ya, sehingga laba kotornya pasti akan naik.
Ya, beban usahanya juga ini turun teman-teman ya. Sehingga laba usahanya juga naik dari 12,5 jadi 17,8. Nah, ini ada beban lain-lain yang meningkat cukup drastis ya. Ini apa? Mestinya beban keuangan ya, dan beban keuangan ini memang disumbang oleh salah satu anak usahanya yaitu ICBP ya, yang memang pernah mengakuisisi Pine Hill kalau nggak salah itu dengan hutang ya, sehingga sekarang harus menanggung beban bunga setiap tahunnya yang harus dibayarkan sehingga menggerus laba bersih ya. Jadi laba bersihnya secara grup masih naik ya, dulu 7,3%, sekarang 8,3%. Namun kalau di video yang saya sudah buat, ICBP sendiri itu turun. Ya, kemudian kalau kita cek kinerja jangka pendeknya, tutup tahun 2022 ke tutup tahun 2021 ini naik 11,55% jadi 110 triliun. Ya, laba kotornya naik 4,64%, laba usahanya naik 16,7% dan laba bersihnya juga ikut turun. Ya, ini juga tadi disebabkan oleh beban lain-lain, ini beban keuangan teman-teman yang meningkat. Di sini juga kelihatan meningkat teman-teman ya. Namun secara overall masih 8,3% dari total pendapatan yang jumbo ini teman-teman ya. Oke, ini kinerja jangka pendeknya masih naik. Kemudian kalau kita lihat valuasinya, ya kalau kita lihat di sini ya pada saat video ini dibuat valuasinya ini 1,04 teman-teman ya. Jadi perusahaan sebesar ya grup sebesar Indofood kita bisa beli di harga PBW 1,04 dengan PE ratio-nya 8,8. Kalau kita lihat ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini adalah valuasi termurah atau bukan termurah ya termurah ya kebetulan lebih rendah paling rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya secara PBV. Untuk secara pernya memang di bawah masih ada yang lebih murah ya, lebih rendah yaitu di tahun 2021 ya. Namun secara overall ini masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi secara valuasi ini lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya baik secara PBV maupun secara PER. Kita lihat ROE-nya ya, secara grup itu 11,81% dan kita bayarnya di PBV 1,04% sehingga earning yield-nya kita 11,36%. Ya, jadi ini masih harganya wajar ya. Jadi ini kalau boleh saya nyangkut sedikit teman-teman ya. Mungkin ini adalah wonderful company at a fair price ya. Jadi perusahaan yang hebat di harga yang wajar menurut saya. Oke, ini dari valuasinya. Kemudian kalau kita cek dari sisi dividennya ini juga rutin sekali bagi dividen ya, nggak pernah bolong. Ya terakhir dividen yieldnya 4,36%, lumayan. Kemudian earning per share-nya ini sudah ditutup 724 di tahun 2022 dan kalau kita lihat historical payout ratio-nya ini kemungkinan akan bagi sekitar 30%-an lah ya. Kita ambil konservatifnya aja 30%. Namun kalau kita lihat ya, sebenarnya dia lebih ke sini teman-teman ya. Nah, ini saya baru menyadari juga ya, ternyata dia lebih ke DPS-nya. Ya, DPS-nya ini selalu sama teman-teman ya, 278, 278, 278. Jadi boleh ini saya rubah aja teman-teman ya. Kemungkinan dia juga akan membagikan 278 ya. Kalau kita bagikan dengan 724 berarti payout ratio-nya mungkin 38% ya dan yield-nya 278 kita bagi dengan harga saat ini 6375. Yield-nya adalah 4,3% teman-teman ya. Jadi ini saya rubah aja nih ya. Ini 4,3% ya. 4,3% karena ini saya baru menyadari juga ya pada saat membuat video ini ternyata DPS-nya selalu rutin konsisten 278 ya. Kita lihat di sini ya. Jadi dia lebih ke arah ini ya daripada DPR-nya. DPR-nya akan mengikuti. Jadi yield-nya 4,3% ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, untuk seasonality-nya sayangnya ini kurang bagus teman-teman ya. Karena peluang untuk naiknya lagi nanti di bulan September dan itu pun beberapa tahun terakhir masih negatif ya. Jadi sebenarnya ini peluang atau malah justru harus dijauhi ya. Ini tergantung sudut pandang masing-masing teman-teman ya. Kalau kita lihat dia pasti akan membagikan dividen ya dan nilai dividennya tadi 4,3% cukup lumayan kan ini April sampai Agustus potensinya naik tuh rendah berarti kalau semakin rendah harganya maka yieldnya akan semakin besar ya. Jadi tergantung sudut pandangnya teman-teman tujuannya mau membeli untuk apa.
Oke, yang jelas kesimpulannya ini September ada peluang dan Desember ini yang peluang paling tinggi 70%. Nah, sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya ya. Ini dikendalikan oleh First Pacific Investment Management ya. Masyarakatnya ada 4,38 miliar lembar saham atau 49,93%. Ya, ini direkturnya memiliki cukup besar 1,3 juta lembar saham. Kemudian kalau kita lihat jumlah pemegang sahamnya ini cenderung turun teman-teman ya. Dari 53.000 menjadi 43.000. Jadi ini juga ditinggalkan oleh investor retail, namun Februari sudah mulai masuk. Dan kalau kita lihat di sini partisipasi asingnya tinggi teman-teman ya, 48,5%. Jadi tentu saja ini INDF ini kita wajib memantau atau sangat dipertimbangkan pergerakan investor asing di saham ini. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, bulan Januari ya ini penurunannya sudah mulai sedikit ya, dan investor asing buang. Ya, Februari buangnya lebih banyak ya karena investor retail masuk. Ya, investor retail mulai masuk ke sini, dan Maret ini buangnya jauh lebih banyak ya sampai hari ini ya. Jadi hari ini tanggal 28 sudah total buangnya 2 kali lipatnya dari Februari. Artinya kemungkinan retail masuk ya. Namun datanya kan belum ada. Jadi kemungkinan ini baru kemungkinan teman-teman ya. Kalau investor asing jual, mestinya investor retail masuk. Ya, oke. Nah, kita lihat secara lebih detail di sini teman-teman ya. Lebih detail di sini, ini apa yang terjadi di saham INDF selama setahun terakhir. Nah, kalau kita lihat ini total sahamnya adalah 4,3 miliar ya, artinya hanya yang beredar di masyarakat aja yang ada di sini, ya, yang menggerakkan harga saham. Jadi untuk kepemilikan pengendali tidak ada sangkut pautnya dengan pergerakan harga saham. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kepemilikan yang beredar di masyarakat itu dikuasai lokal 36,17% dan asing 63,83%. Jadi tadi ini mendukung ya, partisipasinya asing tinggi, kemudian kepemilikannya juga tinggi. Jadi kepentingannya memang ada di investor asing. Dan kalau kita lihat setahun terakhir investor asing terlihat sedang akumulasi 2,68%. Ya, investor lokal sedang buang barang. Dan kalau kita lihat di sini menarik teman-teman ya, yang mengakumulasi adalah reksadana asing dan yang menjual paling banyak adalah investor retail lokal ya. Jadi ini sedang diakumulasi teman-teman ya. Namun tadi kita lihat ya untuk bulan Maret asing mulai buang barang ya. Kemungkinan dari sini teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini others ya, yang menukinya paling tajam adalah others. Jadi kalau reksadananya ini masih masih akumulasi ya. Ini yang menuki. Jadi kemungkinan buangnya di sini ya. Ada yang buang di sini, dan untuk lokal ID-nya ini naiknya ternyata nggak terlalu tinggi. Ternyata yang naik adalah insurance dan corporate ya untuk bulan Februari. Jadi kemungkinan ya bukan distribusi ya teman-teman ya, namun tetap akumulasi, ini distribusinya diserap oleh uang besar lainnya ya. Sementara untuk uang retail ini malah keluar. Oke, ini yang terjadi setahun terakhir, jadi sedang terjadi akumulasi ya, terutama oleh reksadana asing ya, yang cukup besar 2,14%. Untuk bulan Maretnya 1 sampai 27 Maret atau 28 Maret harusnya ya, ini tadi sudah diinfokan bahwa sedang terjadi distribusi ya, distribusi sampai di sini teman-teman. Namun ini 3 hari terakhir mulai naik lagi, mulai akumulasi lagi. Namun secara overall masih distribusi. Ini sudah mulai distribusi sejak 10 Februari ya, buang barang terus, harganya turun. Ya, di sini juga tercapture big distribusi, dan kalau kita lihat di broker summary-nya ini juga sangat dominan ya penjualannya sehingga menekan harganya teman-teman ya. Nah, ini adalah analisa teknikalnya. Kalau kita lihat sebenarnya ini sahamnya nggak kemana-mana bergeraknya teman-teman ya. Dari sejak 2022 ya, 2021 sampai 2022 ini harganya ya range-nya ini aja teman ya, muter-muter di sini aja, nggak naik nggak turun juga. Makanya di price to book value-nya, valuasinya semakin murah. Kenapa? Karena kinerjanya naik tapi harganya nggak naik-naik gitu ya. Jadi valuasinya akan semakin murah. Ya, ini perharinya lumayan 48,5 M teman-teman ya. Dan kalau kita di sini lihat ya, karena ini sedang ranging ya, kira-kira ya, berdasarkan tadi analisa seasonality, kemudian ada pembagian dividen, kemungkinan dia akan naik di sini, kemudian dia turun sini lagi, kemungkinan dia akan naik teman-teman ya. Ya, kemungkinan ya. Jadi ini cuman prediksi coret-coretan saya saja, kemungkinan bisa menyentuh ke 7.000 lagi ya, karena ini sedang ranging.
Oke, terakhir risamnya teman-teman ya. Tadi fundamental kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi terbilang wajar, rutin bagi dividen dengan forecast-nya di 4,3% ya. Saya revisi 4,3% karena tadi berdasarkan historical dari dividen per share-nya setiap tahun yang selalu sama. Kemudian ada potensi naik nanti terdekat jauh sekali ya, masih bulan September. Bandar Homologi tadi Februari ke Februari sedang akumulasi, 1 sampai 28 Maret sedang terlihat distribusi. Kalau teknikalnya ini sedang ranging di 6.050 ke 7.000 teman-teman ya. Dan terakhir sekali disclaimer, jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja bisa salah. Jadi teman-teman bijaksanalah dalam menggunakan informasi yang saya sampaikan di video ini. Ya, ini bukan ajakan jual atau beli saham INDF. Silakan teman-teman wajib melakukan analisa sendiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi atau menjual kalau teman-teman sudah punya ya. Mungkin sampai di sini dulu analisa saham INDF. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.